Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Israf, Al-mukarram wal muhtaram yang sama kita hormati Bapak Ustaz Sanusi, serta para asatidz lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, wabil khusus Bapak Lurah yang saya hormati, Kelurahan Padurenan, Bapak Nasruddin, serta para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus yang saya hormati Sahibul Hajah, Saudara Andriana beserta keluarga. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di kediaman Sahibul Bait dalam rangka peringatan walimah aqiqah, ya, atau gunting rambut anak Sahibul Hajah yang bernama Alfarendra Kayana, yang tadi sudah sama-sama kita lihat. Kita doakan bersama-sama agar anak tersebut dijadikan anak yang soleh, bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang aqiqah, apa itu aqiqah? Aqiqah itu adalah kambing yang dipotong buat anak yang baru lahir, itu namanya aqiqah. Ismun lima yuzbahu lil walad, sebuah nama yang dipotong untuk anak, ya, nama binatang yang dipotong untuk anak itu namanya kambing aqiqah, itu namanya aqiqah. Yang dipotong tuh kambing, itu namanya aqiqah. Ya. Jadi setiap muslim yang baru punya anak itu dianjurkan, disunahkan potong kambing aqiqah namanya. Kalau anak perempuan kambingnya satu, kalau anak laki kambingnya dua, jika mampu. Tapi apapun perkara di dalam Islam, ya, itu anjurannya jika seseorang mampu, punya, ada rizki lebih, ya, mau aqiqah kek, mau korban kek. Jangan lagi yang sunnah, yang wajib aja kalau mampu, Pak. Haji jika mampu, wajib tuh haji, rukun Islam lagi, ya. Wajibnya bagi siapa? Ini istata'a atau man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ad-dinu yusrun walan yushaddad din illa ghalabah. Agama ini mudah, agama ini gampang, tidak menuntut seseorang yang dia tidak mampu, dan tidak ada orang yang bersusah payah di dalam beragama kecuali dia bakal kalah nanti. Bersusah payah, maksain. Akikah nggak punya duit, ngutang ke tukang kambing, ngomong kambing lu berapa ini dijual 2 juta, nih gua ambil satu ini buat akikah anak gua ngutang ya, ntar bayar kapan kek. Jangan tuh, nggak bagus itu begitu, Pak. Tunggu aja jika mampu, ya. Tunggu kalau kita udah punya, nanti suatu saat nih anak walaupun udah umur 2-3 tahun, kalau kita mampu baru kita beliin kambing, ya, kita potong tuh.
Nah, ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari cara motongnya pun diajarkan. Ya. Dari cara masaknya pun diajarkan. Tidak ada yang berbeda antara akikah dan udhiyah. Tidak ada yang beda antara akikah dan korban, kecuali kalau korban wajib dikasih dagingnya mentah. Itu doang bedanya. Kalau ketentuan kambingnya sama, umurnya sama, syaratnya sama, kudu kupak. Tuh, kalau kambing domba kupak, kalau udah umur 6 bulan ke atas udah kupak cukup. Tuh, kalau umur 6 bulan ke atas udah kupak cukup domba. Kalau umur setahun lebih mau kupak belum kupak cukup. Tahu kupak? Giginya poel atuh. Emang ada kambing yang umur 6 bulan lebih udah poel giginya, udah copot gigi? Ada, biasanya kalau kambing yang diumbar. Karena apa? Karena dia makannya rumput, nyabut, lama kelamaan. Nah ini otek gitu, nyabut, karena susah payah nyabut dulu, jadi cepat poelnya tuh gigi, cepat putusnya. Cuman kebanyakan kambing sekarang makannya ampas, jadi awet giginya. Nah kalau nggak copot-copot umur setahun cukup. Jadi syarat ketentuannya sama aja sama korban, cuman bedanya itu tadi, kalau korban wajib dikasih mentah dagingnya, tapi kalau akikah boleh mentah, tapi yang afdol udah matang. Masaknya kalau bisa biar ada manis dikit, semur, gulainya biar ada manis dikit. Supaya apa? Ini anak budi bahasanya mukanya manis, budi bahasanya juga manis. Ada kan orang air mukanya enak dilihat, ada orang yang mukanya kagak enak dilihat, ada Pak itu Pak. Mungkin dulu akikahnya asam garam kali ya. Ada orang, gue lihat muka dia tahu nggak apa gedeg aja bawaannya. Ada yang begitu, cuman nggak boleh ya, nggak boleh begitu. Masaknya agak manis. Kalau bisa paha belakang sebelah kanan, tuh dianjurkan tuh di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan paha belakang yang kanan. Kasih bidan yang tempat ngelahirin anak di mana? Bidannya siapa? Maprajinya siapa? Dukunnya siapa? Kasih paha belakang kanan tuh. Dianjurkannya begitu. Kemudian habis dipotong tuh kambing dimasak dibagiin ke fuqara wal masakin, sepertiga buat saudara-saudara kita, sepertiga boleh dibagikan ke siapa aja. Yang penting itu masakan sebagian dibagikan ke fuqara wal masakin. Nah, ini salah satunya bikin walimah seperti ini kan sekaligus ngundang juga Pak. Kalau acara walimahnya mah lain lagi. Ya. Kalau acara walimahnya lain lagi. Walimah itu tasyakuran sebenarnya. Yang ngundang nih walimah sekarang. Kalau kita habis dapat anak, habis bangun rumah, anak kita habis hafal Quran, atau kita mau bepergian haji atau umroh atau ziarah, itu ada walimah. Kalau bepergian namanya walimatus safar. Kalau anak hafal Quran namanya walimat tahfidz Quran. Kalau akikah walimah akikah. Ada ngawinin walimatul arus. Nah itu ada walimah tuh ada banyak. Ini termasuknya walimah akikah. Kita diundang walimah. Nabi suruh kalau kita habis dapat anak atau mau bepergian atau apa, bikin walimah tasyakur namanya tuh. Nabi suruh aulim walau bisyatin, bikin walimah sekalipun motong satu kambing. Ya. Sekalipun motong satu, walau bisyatin, launya lil ghayah, maksudnya minimal dah, walaupun bikinnya sesederhana mungkin, bikin tasyakuran di rumah. Nah ini kayak sekarang kita diundang nih. Kita datang memenuhi undangan Sahibul Bait, itu sudah merupakan pahala buat kita Pak. Sunnah, karena orang datang walimah diundang itu sunnah.
Jadi kita datang dari rumah menuju kemari belum sempat baca apa-apa, baca tahlil belum, maulid belum, dengerin nasihat belum, itu udah dapat pahala dari Allah tuh. Karena kita memenuhi undangan walimah. Kecuali walimatul arus, walimah ngawinin. Kalau walimah ngawinin wajib datang. Kalau ada tetangga kita ngundang akad nikah, walimah akad, walimatul arus itu wajib datang. Kalau di situ tidak ada uzur atau perkara-perkara yang diharamkan yang melarang kita untuk hadir. Kalau enggak ya wajib datang. Tapi kalau walimah yang lain selain walimah ngawinin sunnah datang. Nah itu hubungan sesama manusia. Biar gampang kita kalau diundang-undang begini ini biar gampang. Nanti kan suatu saat kita bakal bikin juga. Ini namanya muamalah bainan nas, muasyarah bainan nas, muasyarah bainal muslimun. Hubungan pergaulan kita antara sesama muslim saling menghargai. Kalau kita diundang datang, jangan susah. Jangan kayak kuburan maunya didatengin, be. Ya. Nanti suatu saat kita bikin acara, orang juga banyak yang datang. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Kalau acara walimahnya intinya apa? Kan kalau setiap acara ada intinya, inti acara. Acara maulid intinya pembacaan maulid. Acara haul intinya pembacaan khatmul Quran, tahlil, doa buat mayit. Kalau acara walimah tuh intinya apa? Makan. Karena walimah itu ngundang orang makan. Kalau walimah itu asalnya ngundang orang. Kan bikin walimah sekalipun motong satu kambing. Arti buat apa? Buat jamuan. Jadi intinya walimah itu makan. Tuh, makanya ceramah jangan lama-lama. Bukan intinya. Dari intinya makan. Biar lama dan nambah kalau perlu ya. Tadi sedian Mas Haibul. Sedian apa kagak kira-kira? Apa dibungkusin berkat kali? Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Ini salah satu bentuk. Ya, salah satu bentuk kita ikuti anjuran Islam. Supaya kita menginginkan nih anak biar jadi anak yang soleh. Anak yang soleh. Udah itu aja mintanya. Ya, biar jadi anak yang soleh. Itu aja udah. Ntar kalau dia soleh, udah dia mau jadi apa juga insya Allah rapi. Dia mau jadi dokter, soleh. Yang penting soleh dulu. Mudah-mudahan tong lo biar jadi anak yang soleh. Begitu mintanya, biar jadi anak yang bener. Jangan minta biar jadi dokter, biar jadi apa, jangan dulu, soleh dulu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Ntar dia mau jadi apa aja bisa insyaallah asal dia soleh dulu. Ya. Jadi terutama didik dulu agamanya. Tanamkan dulu akidah yang betul. Tanamkan dulu ajaran Islam kepada dia, kepada anak kita. Kata Nabi, waladun soleh khairun minad dunya wa ma fiha. Anak yang soleh lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Dia jadi konglomerat, dia pasti akan cinta kepada fuqara wal masakin. Kalau soleh. Dia jadi dokter, insya Allah dia akan menjalankan ya, kedokterannya, atau dia akan menjalankan ilmu kedokterannya karena Allah Ta'ala. Jadi bukan karena uang atau karena apa, insya Allah karena Allah Ta'ala, dan dia tidak akan nipu. Dia mau jadi anggota dewan, dia tidak akan korupsi kalau dia soleh. Dia mau jadi pejabat, dia pasti takut kepada Allah karena dia soleh. Jadi soleh dulu terutama, baru insya Allah kesonoannya rapi. Kalau mau soleh bagaimana? Nah itu tadi salah satunya. Ya akekahkan kalau mampu. Nama juga pengaruh tuh, yang bagus namain anak. Ya. Kemudian didik agamanya. Kalau kita nggak bisa didik, kita nggak bisa ngajarin Al-Quran, taruh di pengajian, taruh di madrasah. Itu Pak. Pondokin tuh anak. Saya mau yang formal juga Beb, yang ada sekolahnya. Banyak pondok yang ada sekolahnya. Pondokin, yang penting ada didikan agamanya. Jangan cuma dunia aja, dunia sama agama nggak perlu. Kadang-kadang begitu Pak, giliran dunia, urusan dunia nih, pelajaran dunia perlu.
Les bahasa Inggris 400.000 sebulan. Les komputer 400.000 sebulan. Giliran dia ngaji bayar cuma 30.000, nunggak sampai 6 bulan kadang-kadang. Ya. Padahal yang bikin bahagia dia tuh pengajian yang bikin bahagia dia di dunia ataupun di akhir. Di akhirat Pak, anak yang soleh Pak bikin bahagia seorang bapak, seorang ibu. Di dunia bikin bahagia, menjadi cahaya mata. Nggak pernah dia membangkang, nggak pernah dia durhaka tuh kalau anak yang soleh. Kalau diperintahkan apapun nurut, taat sama orang tua. Iyanya, iya Pak, itu. Belum lagi kalau kita udah meninggal dunia, dikirimin doa, dikirimin Fatihah, dikirimkan sedekah. Tuh kalau anak yang soleh begitu. Ya. Nah ini para hadirin, mudah-mudahan insyaallah kita doakan sekali lagi ya, agar mudah-mudahan anak Sohibul Bait yang bernama Al-Farendra Kayana dan umumnya anak-anak kita semuanya biar jadi anak-anak yang solehin dan solehat, takwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.